oh tahun jubileum nih, saatnya berdosa banyak-banyak karena diampuni. Itu kalau tahun sekarang Masih berlaku nggak ya? Iya, ya kalau aku jadi masih berlaku, aku kayak pinjol banyak-banyak. Iya, Aku langsung tahun jubileum hilang Wah, semua. ambil kredit 50 tahun. Langsung beli semuanya. Podcastnya Baciro. Happy Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di kita kali ini, selamat datang di podcast Baciro. Iya, podcast Baciro. Hai. Kok garing banget sih Iya. lagi ya. Oke. Selamat datang di podcastnya Baciro. Oke. Kira-kira hari ini kita mau ngapain Hari sih? ini kita mau podcast tadi, podcast. Oh, iya. Temanya tuh apa Kita mau bahas tentang tahun jubileum. Dan lihat nih kita kuning merah. Iya ya. Ini Aku juga kayak ini ya, kayak maskotnya lucu. tuh ya. Tapi kan cewek ya itu. Gak apa-apa, kan universal. Oke, Universal. baik. Kalau aku merah-merah kayak temennya siapa, bestinya? Si V. V. Luce dan itu V ya dia. teman-teman. Kita Jadi mau kita di sini nanti akan membahas tentang apa namanya? tahun jubileum. Tahun jubileum. Seluk-beluknya apapun itu. Pasti kalian belum pernah tahu kan, karena itu lama banget. Apa Gitu. kok lama banget? Maksudnya Emang kapan? Bertahun-tahun sekali, nggak tahu nanti kita bahas tuh berapa tahun sekalinya tuh. Karena siapa tahu kalian belum lahir waktu Oh, yang itu tahun yang jubileum itu ada. yang Bapak Paus buka-buka pintu buka tuh ya? pintu, open house. Ya beda. Beda itu Iya. pintunya kan cor-coran Oh, ya kan. beda. Itu cor-coran. Ya nggak boleh sembarang dibuka, bukan Oke, open house. kalau gitu biar lebih menarik, biar kita nggak salah arah. Ya. biar nggak kemana-mana, langsung panggil aja sumber-sumber terpercayanya nih. Yang tadi udah di depan penyanyi bersama Iya, kita ya. tadi kita Itu mendengar ada suara-suara mobilnya. siapa? Coba. Ada Romo Aan dan Mbak Clara. Say hi, say hi. Gitarnya nggak taruh dulu tuh, nggak capek tuh bawahnya. Taruh dulu. Taruh bawah aja, taruh Capek bawah. kayaknya, oke. Ya. Oke, gimana Romo Aan, Mbak Clara kabarnya? Ya kabarnya gitu-gitu Gitu-gitu aja. aja. Terus sekedar konfirmasi, saya bukan sumber terpercaya ya. Oke. Saya di sini hanya nanti menemani Romo Aan untuk lebih bertanya lebih dalam. Oke. Gitu, Oh, teman-teman. berarti ikut tanya juga? Iya, ikut tanya juga. Astaga, Tiga sama Iya satu. benar. Wah. Kita Salah 3 lawan undangan. 1. Salah undangan. Wow. Oke. Oke, ada Ternyata Mbak Clara. begitu ya kalian ya? Iya, kita Iya. kan banyak royokan, Mo. Iya. Waduh, Gitu. Kita- konsepnya kita dia kayaknya nggak gitu deh. Emang harus ada gebrakannya, Romo. Oke, Gebrakannya. oke, baik. Inovasi namanya, Iya. Mo. Oke, Mbak baik. Clara, terus apa lagi? Romo Aan. Siapa yang gak asing ya kan? Iya. Dengan sosok beliau Pasti ini ya. orang-orang Baciro tahu, siapa sih yang nggak tahu Iya. beliau ini? Iya. Sukanya seliuran di altar. Iya. Seliweran ya kan kayaknya. Gak cuma di altar loh, kalau di waktu-waktu tertentu teman-teman bisa menemukannya di cakru. Iya, Oke. betul banget. Bisa nongkrong bareng. Iya, setuju. Kantornya lah di situ. Iya, malah di situ daripada di kantornya lebih sering di cakru. Padahal saya itu nggak tahu siapa saya ya. Malah sopo, kue sopo. Identity Kue sopo. issues. Oke. Kita tadi mau tanya ya tentang jubileum, tapi jubileum. pasti ada awalannya dulu News. Yes. Oh gitu. Apa dulu kan? Oh, pakai pengantar dulu nih. Pakai pengantar Pakai dulu dong. karena kalau jubileum tuh secara umum mungkin tahu ya Tahu tadi kayak ya. jubileum, Kayak ada doa-doanya. Jubileum. Nah, itu apa tuh yang bener? Setahu aku sih Ayo, jubileum. pertanyaan awal itu dulu. Pertanyaan Mas. pertama dulu, Mo. Jubileum apa? Jubileum. Apa jubilotori ya? Beda. Yang benar apa, Sorry. Romo? Sebenarnya kalau kita mengambil dari kata anunya ya, dari kata aslinya itu kan dari kata Yobel begitu ya, tahun Yobel. Oh. Ya. Yobel begitu. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris itu diambilnya adalah jubile. Jubile. Jubile begitu. Berarti Nah, jubileum Jubileum. harusnya ya, bukan maka jubileum. kemudian memang banyak artikel yang menggunakan jubileum. Jubileum. Tetapi lalu memang pada prakteknya banyak juga bahkan di antara para romo, kemudian apa namanya itu di website ada yang juga menulisnya jubileum karena mungkin lidah Lidahnya. gitu, Ah, lebih mudah tergantung mengatakan logat. jubileum begitu ya. Enggak apa-apa lah, yang penting kita sama-sama tahu bahwa maksudnya adalah memang untuk tahun jubileum. Yang itu penting tadi. maknanya ya, Romo. Iya, Jadi teman-teman gak usah betul. debat sama Betul. teman-teman kayak Yubi, Ya. Yobe gitu. Ya, betul, Namanya betul. sama betul. aja lah gitu ya. Oke. Nah, Ya. itu apa, Romo tuh? Oh, Ah, langsung ini. langsung tak tembak aja. Astaga naga. Nah, kalau gitu saya harus nyontek dulu ini ya. Gak apa-apa. Daripada Karena salah, mending lihat. Dari menurut sumber-sumber ahli kan Ah, gitu Iya, ya. betul.
Ya, jadi kalau kita bicara jubileum begitu ya, itu memang kita harus menarik ke sejarah awal begitulah ya. Sejarah awal kenapa ada jubileum. Sebenarnya jubileum itu kalau kita mau menarik lebih dalam itu tidak begitu saja muncul dalam tradisi Katolik. Gitu ya, Gereja Katolik. Jadi ini diambil dari tradisinya bangsa Israel. Zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Oke. Perjanjian Lama sudah ada belum orang Katolik? Belum Hah? nggak sih? Belum, Kan Yesus saja belum ada. lahir, gimana mau Ada ada orang Yesus, Katolik? Katoliknya, presiden baru. Ya, nah itu kita nanti itu di bahan lain aja ya Oke, kalau itu oke, mengenai selanjutnya, itu ya, oke, begitu oke, ya. oke. Nah, Siap, yang pasti pada waktu itu adalah yang ada adalah bangsa Israel, orang Yahudi, begitu kan ya. Ya. Jubileum itu muncul jadi di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat. Ya, kitab Imamat. Tahu kalian kitab Imamat? Tahu. Ya, Tahu ya. Kalau kitabnya tahu, Tahu, ya, ya, Jangan ya. nanya isinya. Oh, isinya. Gitu. Kalau itu saya juga tidak tahu. Isinya banyak. Oke, oke. Nah, di dalam kitab Imamat bab 25 itu dituliskan di situ tentang apa itu jubileum atau tahun Yobel lah. Bukan jubileum, maaf. Tidak mengatakan apa itu jubileum, tapi berbicara tentang tahun Yobel dan Sabat begitulah. Nah, apa itu? Jadi setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir kembali ke Israel, mereka berkembang di Israel, lalu kemudian oleh Musa ada peraturan dari Tuhan Allah yang dicantumkan dalam kitab Imamat 25 itu yang berbicara bahwa selama 6 tahun mereka itu boleh menggarap ladang tanah. Ya karena mereka pada waktu itu kan masih ya bercocok tanam begitu kan ya, menanam anggur, mungkin menanam gandum dan sebagainya. Nah selama 6 tahun itu mereka diperbolehkan untuk mengelola itu, menanam, memelihara tanaman berbagai macam hal, begitu ya. Nah lalu kemudian pada tahun ke-7 itu tanah-tanah oleh Allah diperintahkan harus diistirahatkan. Maksudnya diistirahatkan itu tanah-tanah ini tidak boleh diolah, dicangkul, kemudian dikasih pupuk, kemudian mungkin dibajak, begitu. Jadi memang harus diistirahatkan. Ya, oke. Nah lalu kalau misalnya kalian tanya loh nanti mereka makannya bagaimana selama setahun gitu kan ya. Nah jadi tanah itu biarkan tumbuh. Artinya kalau di situ ada tanaman, ada pohon yang mungkin tahun yang sebelumnya itu masih istilahnya masih hidup gitu ya, mungkin baru panen berapa kali. Ya sudah biarkan, tapi tidak boleh misalnya lalu tanahnya digemburkan, ditambah pupuk. Jadi benar-benar dibiarin aja dibiarkan. Romo. Iya, dibiarkan, sungguh dibiarkan. Bahkan kalau misalnya pohon anggur itu kan kalau nanam anggur itu harus diberi anjang-anjang. Waduh, Iya. anjang-anjang itu apa ya? Pasak, Bukan rata. Pokoknya buat dia melilit-lilitnya itu. Ya. Area melilit ya. Nah, ya itulah itu. Nah, begitu. Nah, itu tidak boleh dikasih itu. Jadi ya sudah oke, biarkan oke. tumbuh begitu saja. Oh di tanah gitu nggak apa-apa? Iya, biar dia merambat pokoknya bebas gitu ya. sekehendak alam mau tumbuh seperti apa. Pokoknya tidak boleh ada campur tangan manusia. Itu di tahun ke-7, begitu ya. Ya. Jadi selama 6 tahun mereka boleh mengelola macam-macam, tahun ke-7 itu diistirahatkan. Ini yang disebut dengan sama seperti hari Sabat. Oh iya, makanya sama-sama 7 ya iya, tadi. 7. Kan kita aja minggu istirahat, kita nggak Betul, kerja. begitu. Masa alam nggak dikasih istirahat? Yakin minggu gak kerja. Yakin. Ini di gereja. Saya kerja ya. Yakin. Kerja kerasnya minggu. Iya, ya. oke, baiklah. Oke, kembali lagi tadi ya. Oke. Jadi nah itu kan 6 tahun itu mereka boleh mengelola tanah, tahun ke-7 tanah diistirahatkan. Nah, kemudian kelipatan 7-nya. Jadi kan ini 6 tahun pertama nih. Ya. Kemudian istirahat tahun ke-7-nya. Kemudian 6 tahun kedua. 14. Ya, terus istirahat lagi tahun ke-7-nya. Nah, terus Sampai ketiga, kelipatan 7-nya. Kan bangsa Israel angka 7 itu angka yang keramat bagi mereka gitu ya. Angka yang sering disebut. Maka kelipatan 7-nya. Jadi 7 tahun kali 7. Nah, 7 berapa itu? 49. Ada DTK. Nah, jadi di kelipatan yang ke-7-nya itu kan kemudian tahun yang setelahnya. Jadi kan sama, 7, 1, 2, 3 kelipatan 7-nya. Itu kan ya kelipatan 6-nya. Kemudian yang terakhir, tahun terakhirnya, tahun ke-50 itu yang kemudian disebut tahun Yobel. Oh, Yobel. Jadi kalau tadi 6 tahun, tahun ke-7 itu tahun Sabat. Ya, Sabat kalau juga ya namanya. kalau kemudian kelipatan 7-nya itu ya benar tahun yang ke-50 itu disebut tahun Yobel. Nah, kalau tadi di tahun yang ke-7 tadi itu kan tanah harus diistirahatkan.
Ya. Nah, kalau di tahun Yobel ini lebih berbeda lagi nanti diharuskan misalnya gitu ya, ada orang yang punya budak. Nih misalnya kalian ini bertiga budakku nih misalnya. gitu ya. Wah, Oke, Sindiko Dewo Romo, baik. siap Tuan. Iya, baik Tuan. Enaknya jadi Romo punya umat yang manut ya. Ya. Waduh banget Nah, nih. jadi tahun ke-50 kalian kalau budak itu kan hak milik ya kalau dalam tradisi Israel ya, Yahudi ya, hak milik. Kamu kalau kamu jadi budakku, kamu mau tak apa-apain, tak siksa, tak kasih makan, tidak tak kasih makan, itu terserah aku. Jadi budak tidak punya kemerdekaan. Nah, maka di tahun ke-50 kalian ini wajib dibebaskan. Kalian. Kalian. Maksudnya Tuhan, kita selama ini tidak bebas guys. Oke. Sorry, maksud saya bukan gitu. Maksudnya budak-budak tadi, iya. budak-budak tadi itu harus dibebaskan. Jadi manusia yang merdeka, begitu. Jadi dia punya kemerdekaan. Kalau misalnya itu baru budak ya. Kalau misalnya punya hutang, nah hutang itu juga harus dibebaskan. Lunasin. Iya. Itu kalau tahun sekarang Masih kalau aku- berlaku nggak ya? Iya, ya kalau aku jadi masih berlaku, aku kayak pinjol banyak-banyak. Kalau aku langsung tahun ini hilang Wah, semua. ambil kredit 50 tahun Ini gitu. kelakuan Langsung beli umatnya Romo. semuanya. Lumayan Aduh, pembebasan ya. gitu. Ibaratnya kalau mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak pemutihan gitu ya Mo ya. Ah ya, Ya. mirip-mirip dengan pemutihan Pemutihan, seperti pemutihan itu. hutang. Nah, itu tradisinya mereka. Jadi penghapusan hutang, penghapusan budak begitu ya. Nah, kemudian tradisi ini diambillah ke dalam gereja Katolik. Muncul jubileum ini muncul itu. Nah, ini saya bacakan saja sejarahnya ya. Baik. Oke. Daripada nanti saya salah, kemudian nanti ada netizen masuk gitu kan. Stop Itu ya. tubir. Itu di dalam tradisi gereja Katolik pertama kali muncul itu pada tahun 1300. 1.300. 1.300. Tahun Sekarang tahun 2025. 2025 ya. 700 tahun yang lalu. Ya, Ya. bahkan sebenarnya masuk ke dalam gereja Katolik pun itu juga sudah seabad kan? Kok seabad? Berapa dapat Iya, kemudian? 100 abad. 7. 100 abad banyak. 17 17 abad. kan 700. 17 abad. Iya. Ayo, mohon maaf waktu. Ribu abad. Oh, iya. Maklumat jadinya. Maklumat. Tidak tidur waktu itu berarti ya. Itu baru masuk sekitar ini 1300 kok 700 gimana tuh? 1300. Maksudnya kan tuh. dari kan tahun 2025. Oh, dari sini ya. Oh, hitungannya. Iya. Tarik mundurnya. Itu baru oleh Paus Bonifacius yang ke-8. Wah, Itu baru muncul di dalam tradisi gereja Katolik tentang jubileum tadi. Nah, maknanya kemudian juga diperbaharui. Kalau dulu itu kan penghapusan dosa. Ya. Penghapusan hutang, Hutang. penghapusan budak begitu ya. Nah, kalau dalam jubileum ini itu dimaknai sebagai Allah yang berbelas kasih memberikan rahmat pembebasan dosa atas dosa yang dilakukan oleh Oke. manusia. Baik. Begitu. Jadi jubileum kalau kemudian mau semakin apa ya ini supaya juga semakin jelas. Jadi dikatakan bahwa tahun jubileum adalah waktu untuk pembaharuan rohani, pengampunan dosa dan perayaan belas kasih Allah. Begitu itu kemudian munculnya di dalam tradisi gereja Katolik berdasar pada tadi penghapusan hutang, pembebasan budak. Nah, gitu. Itu kan Ya. nah, itu kan juga termasuk kenapa tadi kok tanah harus diistirahatkan, tanah harus dikembalikan karena kepercayaan Israel tanah itu punyanya Tuhan. Tuhan. Manusia itu hanya mengelola. Begitu, maka itu kemudian harus dikembalikan kepada Allah. Begitu. Oke, istilahnya. makanya dimaknainya sebagai penghapusan dosa pada Ya, tahun itu. dalam tradisi Katolik akhirnya. Oh gitu, baik. Begitu. Sampai sekarang Mo? Apa? Sampai sekarang juga seperti itu? Kalau atau? dalam tradisi Katolik iya. Oh ya, oke. Jubileum itu artinya bahwa kita mau memohon pengampunan kepada Allah. Begitu. Jadi bukan serta-merta kita sebagai manusia ini misalnya ya Mo ya. Kita kan tahun jubileum nih saatnya berdosa banyak-banyak karena diampuni. Bukan seperti itu ya Mo ya. Nabung dosa kan? Iya, Dosa, nabung dosa, dosa. dosa, Mumpung dosa, jubileum misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya Ya, nggak kayak gitu ya Mo ya. gimana ya? Ya bisa saja salah. Gimana sih? Oke, Maksud oke. saya kan, jadi kalaupun misalnya tahun jubileum dan kamu berbuat dosa banyak-banyak, tapi kamu tidak memohonkan untuk mendapatkan penghapusan dosa ya sama saja. Oh, berarti Jadi intinya ke jubileum situ. itu adalah Oke, tahunnya. Tahunnya saja, tahun jubileum. Tapi kalau kamu mau mendapatkan itu ya kamu ada syarat-syarat yang harus kamu jalankan. Usaha ya. Tak kira tuh Oke. auto langsung setelan pabrik gitu loh. Oh, ya Jadi kalau langsung- itu mah
enak sekali. Kayaknya Iya. ada iklan ketutupan kameranya. Oh. Oke. Enggak apa-apa, makasih. Oh, iya. Terima kasih. Depan kamera. Oh ya baik-baik. Jadi seperti itu. Karena kan memang kadang-kadang dipahaminya jadi seperti itu ya Mo ya. Kalau semisal jubilium nih tahun pengampunan dosa, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Mari kita berdosa kan kayak gitu ya. Tapi ternyata Oh itu cara tidak berpikir segampang itu. generasi sekarang gitu Bisa ya? jadi. Oh, Iya, mungkin kan orang mencari keuntungan dan kesempatan. Bisa jadi. Oh, ya. Oh enggak ya? Enggak. Oh, Bela enggak, diri, enggak. maaf. Itu dia mengaku dosa gitu Iya. ya. Berarti saya terlalu menjudge tadi ya. Iya betul. We listen, we don't judge. Iya, Mohon we maaf, listen, we mohon don't maaf. judge. Oke, Sebagai oke. OMK nggak pernah pikiran kayak gitu Iya. ya kan Oh. gitu. Bener, Cuman ke gereja itu penggereja, Iya, kita di bekerja di gereja. ladang Tuhan, Benar. minggu harusnya libur tadi kan diseratkan ya. Kita Puji berdoa. Tuhan. Amin. Oke baik Romo terima Luar biasa kasih. ya, tapi ya Mm-mm. tadi ya. Kita sampai paham nggak Deus tadi? Paham, Awal-awal ada dulu. gambarannya gitulah Jadi tadi. kenapa tanah diistirahatkan, terus Tahu. proses-prosesnya pekerja itu tadi sampai Perbudak dihilangkan. 49 ya, jadi terus itu emang digenepkan atau hitungannya kayak gitu mau? Ya, karena memang tahun setelah ketujuhnya tadi loh. Oh, Sama hitungannya seperti Allah menciptakan dunia itu kan 6 hari, tahun ketujuh istirahat, begitu kan? Kok tahun ketujuh? Hari ketujuh ketujuh. istirahat. Nah demikian pula itu tadi, ini setelah 7 kali, ini kan seperti hari gitu ya. Ya. Nah hari yang setelahnya itu beristirahat diistirahatkan Yobel begitu loh. Jadi karena angka Gitu. itu sendiri dikeramatkan, Dikeramatkan, gitu oleh begitu. Lucky bangsa Seven. Yahudi, Lucky Seven. Kalau di Jawa pitulungan juga. Oh, Oh Wah. iya, pitulungan. Tuh. itu aku pernah Lucu. dengar itu loh, Mo. Ini Apa? agak out of konteks. Apa sih trompet-trompet itu loh? Katanya ada pembunyian trompet segala. Tahun macam. baru. Beda. Lah, apa? Ada trompet Yobel tuh. Oh trompet Trompet Yobel, Yobel. oh mau pernah Ah. dengar ada trompet Yobel itu apakah itu tanda pembebasan apa sirene kayak gauk kayak gitu? Trompet Yobel setahu saya itu tanda pembebasan manusia dan akhir dunia kalau nggak salah Iya, itu. Itu kan sangka kalah sangkakala. itu bukannya. Sangka kalah. Oke, emang ada itu Beda trompet dong. Yobel itu Wah, ya. mohon maaf kalau itu aku belum berbicara, belum mencari informasi. Oke, tidak Nggak tahu apa-apa. malah. Jadi kita masuk ke next konten nanti. Ya, Biasanya next Iya, aja betul, lah, betul. ketahuan bodoh saya nanti gitu ya. Gak ada yang bodoh, Nggak ada Romo. yang bodoh. Nggak ada Nggak ada bodoh ya, yang betul, Kita betul. lebih bodoh. Oke. Tut nanti gitu kayak gitu ya. Oke. Lanjut ya, Oke. Oke, Sus, lanjut. Oke, lanjut. Berarti itu tadi kan 50 tahun tuh, Mo. Nah, sekarang kan kita 25 tahun sekali. Oh, Nah, ya, berkurang betul. gitu. Iya itu kenapa dulu Kenapa akhirnya kok, dikurangi? apakah itu diajar atau gimana, Romo? Kan itu kan dulu ada Bukan, 50, 50%. terus habis itu 30, terus mundur lagi jadi Emang ada 25. 30-nya Dulu juga? sempat ada, jadi dikurang. Ikut waktu itu? Enggak sih kayaknya. Lupa 30. soalnya udah lama. Jadi memang oke baik, itu tidak serta-merta memang ya. Itu Ya. karena memang ada sejarahnya dan saya sendiri memang belum terlalu banyak membaca mengenai hal itu ya. Bukan 30 ding, mau 33. Ya, tetapi maksud saya perolehan angka itu baru mulai 25 tahun itu sejak Paus Sixtus ke-4 atau ke-6 ya, saya agak lupa. Iya. Nah setelah itu baru kemudian tradisi 25 tahun. Nah kenapa sampai pada tradisi itu? Nah ini saya juga belum Iya. membaca secara langsung. Mungkin kamu sudah membaca Iya duluan kan, tahu mungkin. ahli juga. Ini kan Ini bukan kalau- juga sebuah Kalau yang sumber. 25 itu saya lupa, tapi kalau yang 50 itu kan jelas ikut tahun Yobel. Betul, Terus ya. kalau yang 33 itu nanti ikut Oh, umur usia Tuhan Yesus. Iya, Oh. umur Tuhan Yesus disalibkan. Oh. 25 itu apa ya? Usia saya. Anda enggak Sudah 25, kamu. saya 25. Usia saya berarti 25 tuh mungkin kayak Iya. pesta peraknya gitu apa ya? Apa Iya. gimana? Wah ini Pesta kalau itu. ini Kayak biar nggak kelamaan gak sih? Kan Tuhan kan maha pengampun. Iya. Nah, Oh, jadi- takutnya mungkin banyak orang Masa yang kamu ambil 50%-nya gitu terusan? mungkin Wah. banyak orang yang kalau semisal itu terlalu panjang tidak sempat merasakan juga sebenarnya ya kalau dipotong untuk jadi 25 itu menurut saya kemungkinan untuk umat Katolik lebih banyak yang merasakan tahun jubilium Oh, itu lebih merasakan besar. kemurahan gitu. hati Iya Tuhan, betul, tidak merasakan tahun memperlama. pengampunan gitu. Itu sih. Wah, Pandangan ini- saya pribadi. mohon maaf Gitu. ya, saya jujur saja ini karena memang saya tidak tahu. Itu aja lah daripada nanti ini Oke, netizen teman-teman macam-macam yang gitu tahu ya. langsung komen aja di bawah. Oh, Kayak betul. teman-teman ternyata tuh Mohon maaf 30 ya. tahun tuh ini, 25 tahun itu Iya. kita diskusi aja di komen. gitu. Supaya nanti menambah pengetahuan. Iya. kita. Oke. Nanti tak belajar lagi. Oke, tidak apa kita hidup itu penuh dengan belajar. Oke, baik. Oke. Lanjut nih Mas Yoyo. Sampai kemana sekarang kita? Sampai tadi pembahasan tahun jubileum. Udah. Sekarang kita udah. Ya udah kita Sekarang- lanjut ke yang pintu-pintu mau. Nah, yang tadi kan kita Suci. sempat di intro tadi. Iya. Pembukaan pintu, Pintu, terus lalu open pintu house. open house. Open lah. house. Pintu yang dicor kayak gitu Tomo. Oke. Nah, itu tadi pintu atau disebut sebagai Porta Porta Santa Santa. kalau kita lihat Ya. itu. Keren banget namanya. Keren banget.
Itu Itu simbol apa, apa Romo? loh? Nah, Itu simbol kenapa apa? harus Kenapa dibuka? harus buka pintu itu Kenapa dan harus- kenapa Porta Santa? Iya. Oh, Porta Sancta, Porta Sang- Sancta. Dari Sancta bahasa ya. Latin ya Mo ya, Ya, Porta dari bahasa Sancta Latin, atau pintu Porta Sancta suci. atau pintu suci. Baik, tradisi Porta Sancta atau pintu suci itu adalah tradisi untuk membuka pintu gereja begitu ya. Oh, itu Dan pintu itu gereja? iya. Ya. Dan itu memang baru dimulai, ini saya nyontek dulu ya lagi Enggak ya. apa-apa. Baru dimulai pada zamannya Paus Martinus yang ke-6 di tahun 1423. Itu pertama kali mulai dibuka. Dan Dibuka. nah, itu lalu kenapa pintu begitu ya? Ya. Kenapa kok pintu? Itu ada kaitannya dengan kepercayaan kita Yesus yang bersabda. Di Injil Matius ya Mo ya. Wih, kamu tahu ya? Wih, tahu Yang dah. isinya adalah Apa? Berbunyi bagaimana? Yang isinya adalah, tapi kan saya nggak boleh baca Injil Mo. Oh, Boleh nggak siapa sih? yang nggak Kan ini membuka? Oh Kita iya baca di iya kitab iya, suci, sebentar. Pak. Kalau Romo nyontek saya juga punya contekan. Ah, coba. Tunggu sebentar ya. Apa dia bilang? Jadi di Hadap Injil kamera. Matius, ya. Hadap kamera. Ya. Jadi di Matius, kok Matius? Salah Yohanes. Oh, bukan. Nah, Ternyata. Yohanes. Apa-apa. Oke, oke. Yohanes bab 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Gitu. Oke. Dari Injil Yohanes bab 10 ayat 9, nggak boleh lupa. Oke. Oke. Kalau aku Yohanes juga semua. Oh iya, beda-beda. Beda Kamu Yohanes Yohanes. juga? Aku Kristoforus. Kristoforus, Aku ya. tambahin Oh, Kristoforus itu. Yohanes. Oh, Biar gitu. kita lengkap. Yohanes ya, oke. Pintu tadi itu. Nah, jadi pintu adalah itu. Jadi memang berasal juga dari apa yang disabdakan oleh Tuhan. Oke. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah pintu. Pintu apa? Pintu menuju kepada keselamatan. Keselamatan. Ya, begitu. Maka lalu kemudian tradisi membuka pintu itu adalah juga, ini kan erat kaitannya dengan yang tadi tahun jubileum tadi ya. Tahun rahmat Tuhan, pembebasan dari dosa. Dosa. Dan siapa yang bisa menghapuskan dosa? Tuhan. Tuhan, Yesus sendiri, Tuhan Ya. kita Yesus sendiri. Maka ya kalau kita mau meminta penghapusan ya harus lewat Pintu. Tuhan. lalu Pintu. dia yang menuju Oke. kepada dia. Ya. Pintunya siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, ya itulah maksudnya seperti itu. Kenapa Makanya. pintu? Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai Pintu. 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 Oke. Ya, pintu. Maka kalau kita mau kepada Yesus harus lewat Pintu. pintu Pintu. itu, lewat Yesus itu. Oh, ya oke. oke. Gitu loh. Jadi penghapusan dosa itu tidak lain dan tidak bukan dan hanya satu-satunya caranya adalah melalui Yesus Kristus, melalui pintu itu. Oh, Jadi oke, pintu baik, itu baik. adalah maknanya adalah ya jalan menuju rahmat untuk pembebasan dosa begitu. Hanya lalu kemudian dalam perkembangan waktunya itu dimaknai secara lebih luas. Misalnya secara khusus misalnya yang tahun ini ya. Tahun ini itu kan oleh Paus Fransiskus itu kan tahun jubileumnya itu diberikan judul apa? Temanya? Peziarah. Pilgrim of Hope, Peziarah peziarah pengharapan. pengharapan. Pilgrim of Kita ke situ ya Hope. kita. Jauh banget tapi. Emang ada ya? Gimana sih? Itu loh. Oh itu Itulah. di situ. Kata Oke, jauh oke. itu ya? Peziarah pengharapan. Oke. Itu malah cetol itu. Peziarah Oke. pengharapan. Peziarapan. Maka yang mau ditekankan oleh Paus Fransiskus pada tahun ini adalah pengharapannya itu. Nah, Paus Fransiskus juga menuliskan sebuah bulan namanya atau semacam surat begitu ya. BULLA. Nah, surat BULLA bulan. itu yang diberi judul atau nama itunya bulannya itu adalah Spes Non Confundit. Yang Space artinya? non-confounded. Tahu? Yang artinya adalah Pengharapan yang tidak mengecewakan. Oke, mari kita Nggak sekarang PHP. berharap ini data PHP lagi yo. Pengharapan yang tidak tidak mengecewakan. Nah, Oke. gitu. Nah itu di situ Bapak Paus Fransiskus itu memaknai pintu itu apa saja sih? Nah itu ada beberapa. Nah ini saya bacakan ya untuk kita ya untuk menambah Oke. informasi dan kasanah Kita kita. dengarkan dengan Kita dengarkan sangat Romo. Oke. Yang Siapa? pertama, pintu suci mempunyai arti teologis sebagai gambar atau simbol Kristus sebagai gerbang keselamatan. Ya, gerbang menuju keselamatan. Kristus sering disebut sebagai pintu tadi ya. Pintu yang dalam Injil Yohanes tadi itu. Lalu juga gerbang menuju kepada keselamatan. Sehingga ya jelas ya, itu simbolisasi bahwa pintu itu simbol untuk menuju kepada keselamatan. Lalu yang kedua, pintu suci itu melambangkan undangan untuk pertobatan dan pembaharuan. Oke. Karena ya kita melalui Yesus dan melalui Tuhan, Ya. kalau kita mau mendapatkan pengampunan dosa ya kita harus bertobat. Yang Baik. ketiga, pintu suci adalah simbol rahmat Tuhan.
Di situ Paus mau menekankan Yubelium sebagai waktu untuk mengalami rahmat Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang ketiga. Ada berapa ini ya? Wah, ada banyak. Ada Ya. 7. Oke. Sabar, masih sabar ya? Ya. Sabar, Aman. sabar. Yang keempat, Aman, Mo. ziarah memasuki pintu suci memiliki dimensi komunal dan gerejawi. Artinya manusia itu kan tidak hidup sendirian ya. Kita tidak pernah bisa hanya personal saja. Bahkan keselamatan kita pun juga tidak personal. Maka lambangnya itu kan memang Luce. Tapi apakah Luce sendiri? Oh tidak. Oh, tidak. Ada besti. Ada berempat. Bahkan kita di Baciro aja nggak Oke. sendirian. Romo. Kita Baciro ngumpul rame-rame. Betul. Itulah yang kemudian dimana bahwa keselamatan pun juga komunal. Keselamatan itu dialami oleh banyak orang, Oke. tidak sendirian begitu. Lalu pintu itu juga melambangkan harapan yang mengundang umat beriman mempercayai janji Tuhan, menemukan tujuan dan arah baru, begitu ya. Oke. Jadi itu bahwa ada pintu nih, ada Oke. harapan bahwa di sana mungkin misalnya kayak kita di padang pasir tiba-tiba ada gerbang, wah ini masih dekat dengan pemukiman ini misalnya. Jadi ada harapan di situ. ada Jangan Oh, kalau kita iya, bertamu oke, ke rumah oke. orang aja kalau lihat pintunya kebuka kan berarti ada orangnya ini. Iya. Nah, kita nggak diabaikan. Bisa Ya. ngajuin Betul, proposal betul. ini. Tapi dilihat Oke. dulu, ada salibnya nggak di dalam? Ups, dikit ya. Gitu. Masih ada 2 lagi nih. Yang keenam, pintu suci mengingatkan kita akan panggilan membawa perubahan dunia. Oke, Jadi baik. tidak hanya sekedar bahwa kita memohon, tetapi pintu itu juga melambangkan bagaimana kita itu setelah mendapatkan banyak hal tadi itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari. Konkret nyatanya begitulah. Dan yang terakhir, pintu suci adalah simbol dari misteri kasih Tuhan yang menawarkan sekilas tentang kedalaman kasih Tuhan. Nah ini agak panjang nih. Wadaw. Dan undangan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahinya. Artinya pintu itu kan ya tadi ini mirip-mirip dengan yang pertama. Simbol. Pintu itu simbol Allah yang berbelas kasih. Misteri Allah. Bagaimana sih Allah kok bisa berbelas kasih? Ngapain kok dia mau berkorban untuk kita manusia-manusia yang setiap hari berdosa terus gitu ya. Nah itu kita memaknai itu. Oke, Gitu. baik. Nah ini teman-teman juga bisa kalau mau memperdalam lagi ini spill aja sumbernya ya. Ya. Nggak apa-apa Ya. ya. Ini saya Di bawah juga. ini nanti. Sumbernya, Nih sumbernya. dari dilihat di bawah Katolisitas. ini. Oke, Nah, itu oh, yang sering kali Katolisitas. saya pakai untuk belajar juga. Oke, Dikelola baik. oleh dengan baik tentang ada beberapa romo, ada awam yang kompeten dan juga ada beberapa romo yang juga ikut mengelola itu. Baik. Begitu. Oke. Nih, masih ada lagi nggak nih? Jadi Ini masih kita berbahagialah. masih berapa lama lagi nih? Nggak apa, kita akan istirahat dulu tapi udah disuruh. Oh, tadi berbahagialah bagi pengusaha-pengusaha pintu ya. Karena laku jadinya. Karena Iya, Semua karena membuka harapan pintu. yang diharapkan. banyak pintu maksudnya dari simbol harapan itu kan pintu. Jadi kalau dia punya banyak pintu, Ya, banyak intinya- harapan. Yang Jadi tidak intinya mengecewakan. kita diminta untuk membeli banyak pintu gitu maksud kalian. Nah Romo, saya mau tanya deh Romo. Oh, saya nanti lagi? dulu aja Mbak. Oh, Kita iya, oke, ngobrolnya oke. nanti lagi di panjang Oke. nanti lagi. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana. Tuh. Silakan dikat-kat. Ada mungkin yang karena kuasa Allah dan rahmat Allah itu setelah mati bisa langsung masuk surga. Itu kan Suci banget tuh berarti itu bener-bener. Bisa ya. Oh, Kayak aku Baik. bukan deh, kayak aku Iya, lama dia iya. penyucian tuh kayaknya. Aku termasuk nggak ya? Ya, Ah, itu gak tahu. Romo langsung deh kayaknya langsung. Langsung, VIP, VIP langsung masuk. Belum Iya. tentu juga. Iya,